yours, it's ours. Plural, bitch. Terlihat Jesse yang sedang berada di kantor Saul. Di sini Jesse menghubungi Walter dan mengatakan bahwa Walter harus mengembalikan uang milik Jesse yang diberikan oleh Victor padanya. Tetapi Walter membantah bahwa dia tidak meminta uang tersebut. Dan Victor sendiri yang memberikan padanya. Walter juga mengatakan pada Jesse bahwa dia telah melarang Jesse untuk menggunakan formula methnya. Namun Jesse tidak menghiraukan peringatan Walter itu. Jesse yang marah dia pun mengatakan bahwa itu methnya dan itu uangnya. So like this, my meth, my money. Jesse akan membuat sebuah lab meth sendiri dan dia tidak butuh Walter lagi. Sambil menutup telepon, Walter berkata dalam hati dasar jancok. Karena hal tersebut, esoknya Walter kembali menemui Gustavo. Di sini Walter menanyakan apa sebenarnya ini. Apakah ini taktik untuk merayuku kembali memasak? Gustavo mengatakan bahwa dia tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya memberikan bagian Walter saja. Namun sebenarnya ini adalah taktik Gustavo untuk membuat Walter kembali memasak. Walter kembali menjelaskan pada Gustavo. Jika Gustavo memberikan kesempatan pada Jesse untuk memasak methnya itu, akan membuat Gustavo hancur. Karena kualitas meth milik Jesse sangat buruk. Sekalipun dia menggunakan formula milik Walter. Meth Jesse hanya memiliki kualitas kemurnian 80%. Sedangkan milik Walter hampir mendekati sempurna yaitu 99,1%. Sebenarnya Gustavo harus lebih memikirkan kualitas daripada kuantitas. Itu semua untuk menjaga pelanggan Gustavo. Di sini Gustavo meminta maaf pada Walter dan dia juga mengajak Walter ke suatu tempat. Lalu scene berpindah pada Gustavo dan Walter yang tiba di sebuah gudang laundry milik Gustavo. Dia membawa Walter menuju sebuah mesin laundry. Yang ternyata di bawah mesin itu terdapat sebuah jalan menuju ke ruang bawah tanah. Walter kembali terkejut saat Gustavo menunjukkan sebuah lab meth yang begitu besar miliknya. Dan ia mengatakan bahwa ini adalah lab baru Walter. Di sana terdapat alat yang begitu lengkap dengan kapasitas yang besar untuk produksi dalam jumlah banyak. Polisi tidak akan curiga dengan lab ini, karena di atas sana ada laundry yang melakukan pengiriman bahan kimia setiap minggunya. Dan Gustavo mengatakan, aku hanya butuh 200 pon setiap minggunya. Kamu boleh kerja sesuka hatimu asalkan kota tercukupi. Setelah memikirkan perkataan Gustavo, dia meminta maaf bahwa jawabannya tetap tidak berminat untuk kembali memasak. Tetapi Gustavo tetap meyakinkan Walter dengan mengatakan coba pikirkan kembali peluang yang aku berikan ini. Beberapa hari kemudian terlihat Jesse yang berada di kantor Saul untuk bertemu dengan Walter. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Walter pun tiba. Di sini Walter langsung memberikan pada Jesse uang yang diberikan oleh Victor padanya. Dan Walter mengatakan bahwa ini adalah uang terakhir yang Jesse dapatkan dari bisnis ini. Saat Jesse menanyakan apa maksud Walter mengatakan itu, Walter langsung menyinggung Jesse bahwa Gustavo menggunakanmu untuk mendapatkanku. Karena dia butuh seseorang yang ahli dalam pekerjaan ini, orang itu adalah aku. Saat Jesse menanyakan apakah kamu akan kembali memasak, Walter hanya menjawab kita lihat saja apa yang terjadi nanti dan Walter pun pergi. Namun Saul kembali memanggil Walter dan dia menanyakan apa yang ditawarkan oleh Gustavo padamu. Aku ditawari $3 juta untuk 3 bulan waktuku. Mendengarkan hal itu, Saul langsung mengajukan dirinya sebagai pencuci uang Walter. Karena dengan uang sebanyak itu, Walter pasti membutuhkan seorang pencuci uang. Tetapi Jesse sangat marah pada Saul karena dia lebih memilih Walter daripada dirinya. Sebelum Jesse pergi, dia mengingatkan Jesse untuk tetap memasak asalkan jangan menggunakan formula dirinya. Di parkiran Jesse, yang marah pada Walter, dia melempari kaca mobil Walter hingga pecah. Scene berpindah pada Hank yang kembali menerima info sebuah. Dengan segera dia pun langsung menuju ke tempat tersebut. Di sana Hank bertanya pada wanita itu, apakah Harv yang didata ini milikmu? Wanita itu menjawab, iya, itu milikku tetapi telah dicuri dan aku tidak ingin melaporkannya karena anakku sendiri yang mencurinya. Saat Hank bertanya apakah anakmu bernama Christian Ortega alias Combo, apakah aku boleh bertemu dengannya? Tetapi wanita itu mengatakan maaf, dia telah tewas tertembak 2 bulan yang lalu. Hank mencoba melihat-lihat barang milik Combo, dan pada saat itu juga dia melihat foto yang ternyata Jesse berteman dengan Combo.
Saat berada di restonya, Gustavo sangat terkejut melihat kedatangan dua sepupu kembar Tuco. Maksud mereka datang ke sini adalah mereka ingin Gustavo memberikan Walter pada mereka untuk membalas kematian Tuco. Namun karena melihat dua pria kembar itu yang kunjung pergi, akhirnya Gustavo menghampiri mereka. Kita akan bertemu sore nanti. Mendengarkan hal itu, dua pria kembar itu pergi dari resto milik Gustavo. Sedangkan di rumah Jesse, dia sedang bersama Bejer dan juga Pat. Di sini mereka sedang melihat mati yang dibuat oleh Jesse yang sudah mendekati sempurna. Di sana Jesse juga mengatakan bahwa kita akan kembali berbisnis. Tetapi kali ini kita harus menjalankannya secara bersih dan jangan serakah seperti sebelumnya. Lalu Bejer dan Pat pun pergi dari rumah Jesse. Namun dari kejauhan, ternyata Hank sedang memantau mereka. Dia yakin bahwa Jesse akan menuntunnya ke lab RV tersebut. Scene pun berpindah pada Walter yang baru tiba di lab milik Gustavo. Setelah masuk ke dalam sana, ternyata ada seorang pria yang telah menunggu Walter. Pria ini bernama Gale dan dia yang akan menjadi asisten Walter di lab ini. Di sini Gale menunjukkan bukti bahwa dia adalah seorang lulusan magister kimia terbaik di salah satu universitas di Amerika. Namun pandangan Walter tertuju pada sebuah rangkaian yang dibuat oleh Gale. Ternyata itu adalah sebuah rangkaian untuk menciptakan kopi terbaik. Dia pun memberikan Walter untuk mencicipinya. Setelah mencobanya, Walter langsung mengatakan bahwa ini adalah kopi ternikmat yang pernah aku minum. Gale mengatakan bahwa ini adalah biji kopi Sumatera yang terbaik. Kemudian Walter dan Gale, asisten barunya, langsung mulai memasak mereka. Walter juga menjelaskan semua campuran larutannya pada Gale hingga mereka selesai bekerja untuk hari ini. Scene kembali berpindah pada Hank masih memantau rumah Jesse dan pada saat yang sama Walter yang sudah berada di rumah, dia dihubungi oleh Hank. Di sini Hank menanyakan pada Walter, apakah kau ingat bahwa Jesse Pinkman punya sebuah RV? Karena dari informasi yang aku ketahui bahwa Jesse menggunakannya untuk dijadikan lab keliling. Sontak saja pertanyaan Hank itu membuat Walter terdiam seketika. Setelah Walter mengetahui bahwa Hank tahu tentang RV itu, dia langsung menghubungi Jesse untuk mengingatkannya bahwa Hank telah memantau mereka selama ini. Namun saat Jesse mengangkat panggilan dari Walter itu, Walter langsung mematikannya karena dia berpikir bahwa Hank telah menyadap panggilan dari rumah Jesse. Akhirnya Walter memutuskan untuk menghubungi Saul. Dia mengatakan bahwa Hank telah mengetahui tentang lab RV tersebut. Dia ingin Saul memikirkan cara untuk menghilangkan itu agar tidak ada bukti lagi. Akhirnya Walter memutuskan untuk mendatangi bengkel sepupu Bejer untuk mengambil RV itu. Di sini dia mengatakan bahwa RV ini harus dihancurkan. Namun sepupu Bejer mengatakan bahwa dia kenal seseorang yang bisa mengerjakan tugas itu. Bejer yang melihat Walter akan menghancurkan RV tersebut. Dia pun menghubungi Jesse untuk mengatakan apa yang sedang terjadi. Sontak saja Jesse yang mengetahui hal itu, dia pun langsung mendatangi Walter untuk mengambil RV miliknya itu. Hank yang melihat Jesse keluar dari rumahnya dengan segera, dia pun langsung membuntuti Jesse. Kemudian Jesse pun tiba di tempat Walter dan menanyakan mengapa kau melakukan semua ini. Namun pada saat yang sama Hank pun tiba di tempat tersebut. Walter mengatakan bahwa Jesse telah membawa Hank ke tempat ini dan mereka pun semakin menjadi panik. Akhirnya Hank menemukan RV yang selama ini dia cari-cari. Karena dia penasaran dengan isi di dalam RV itu, Hank pun mencoba membobol pintunya menggunakan sebuah kunci roda. Namun tiba-tiba pemilik dari tempat tersebut datang. Dia menanyakan apakah Hank memiliki surat perintah untuk masuk ke dalam properti miliknya. Tetapi Hank hanya mengatakan bahwa sang pemilik tempat tidak mengetahui tentang Vinny. Hank juga memperlihatkan pada pria pintu yang telah lubang terkena peluru. Sedangkan dari dalam Walter yang melihat hal itu, dia menyuruh Jesse untuk mengatakan bagaimana kau tahu lubang itu sebelum kau membuka plesternya. Dan Walter juga menyuruh Jesse mengatakan ini domisil pribadiku dan aku tidak mau diganggu. Hank yang mengetahui bahwa Jesse ada di dalam sana. Akhirnya dia memutuskan untuk menunggu temannya mengantarkan surat perintah penangkapan. Sedangkan Jesse dan Walter yang berada di dalam neraka semakin panik. Jesse terus meminta pada Walter untuk memikirkan sebuah ide. Akhirnya Walter pun memiliki sebuah ide dan dia pun langsung menghubungi seseorang pada saat itu juga. Pada saat Hank sedang menunggu surat perintah, tiba-tiba dia mendapatkan panggilan dari kepolisian yang mengatakan bahwa istrinya Mary mengalami kecelakaan dan saat ini sudah berada di rumah sakit. Mendengarkan hal itu Hank yang panik, dia pun langsung pergi dari tempat tersebut.
Ternyata panggilan itu adalah ide dari Walter yang menyuruh Saul untuk melakukannya agar Hank pergi dari tempat tersebut. Namun saat Hank sampai di rumah sakit, dia tidak menemukan istrinya. Dan pada saat dihubungi, ternyata istrinya sedang berada di rumah. Sontak saja hal itu membuat Hank sangat marah sampai mendidih. Akhirnya Jesse dan Walter pun menghancurkan lab mereka. Mereka menghancurkan dengan terpaksa untuk menyelamatkan diri. Seperti yang kita tahu bahwa lab tersebut adalah lab pertama mereka yang membuat mereka bisa menghasilkan uang hingga jutaan dolar dari lab tersebut. Scene pun berpindah pada Gustavo yang sedang menuju ke sebuah ladang. Ternyata Gustavo datang untuk menemui sepupu Tuco. Di sini dia menanyakan pada mereka mengapa kalian tidak mau mendengarkan aku. Aku sudah meminta pada kalian untuk jangan mengganggunya sampai aku selesai bekerja sama dengannya. Walter memang mengkhianati Tuco sepupu kalian, tetapi bukan Walter yang membunuhnya. Kemudian pria kembar itu mengatakan bahwa Bolsa tidak mengizinkan kami untuk membunuh agen polisi. Namun kemudian Gustavo mengatakan bahwa perbatasan utara adalah wilayahku dan sebagai penghormatan aku mengizinkan kalian membunuh agen itu. Dan polisi itu bernama Hank Schroeder. Mendengarkan perkataan dari Gustavo, pria kembar itu terdiam.